Berbagai jalan bisa ditempuh umat manusia untuk menunjukkan rasa bakti dan terima kasihnya kepada Tuhan atas segala berkah yang dilimpahkan dalam kehidupan ini. Bagi umat Hindu di Bali, yadnya atau upacara pengorbanan suci adalah satu dari sekian banyak jalan tersebut. Selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melalui yadnya juga diharapkan hubungan tiga unsur kehidupan di dunia ini, yakni Tuhan, manusia, dan alam, dapat berjalan harmonis hingga berujung pada kedamaian dan kesejahteraan seluruh isi dunia. Masyarakat Desa Pekraman Sarimerte, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan Klungkung, tentunya sangat gembira. Bagaimana tidak, setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka memiliki satu lagi tempat suci untuk memuja kebesaran Tuhan. Setelah melewati sejumlah tahapan pembangunan, kini Pura Puseh lan Balai Agung akan menjadi salah satu tempat untuk menunjukkan rasa bakti mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak diakui sebagai desa pekraman atau desa adat di tahun 1990, kebutuhan akan Pura Kayangan 3 tentu tak dapat dielakkan. Apalagi saat itu mereka hanya tercatat memiliki satu Pura Kayangan, yakni Pura Dalem. Maka timbullah keinginan warga Desa Pekraman Sarimerte untuk memiliki dua pura kayangan lainnya, yakni Pura Puseh dan Balai Agung. Karena kami belum mempunyai kayangan 3 lengkap, dalam artian kami cuma mempunyai satu pura, yaitu Pura Dalem Setre. Jadi kalau lengkapnya kan 3. Puseh desa, Dalem Balai Agung dan Sapunika ini lengkap. Untuk itulah kami biar masyarakat kami bersatu untuk membangun ini pura ini, sebab sebelumnya itu kami mempunyai 2 puseh. Jadi ada di Puseh Sari di Desa Pagutan, ada di sini sebagian. Karena itulah untuk mempersatukan itu kami semangat. Ya, punya ide dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mempersatukan itu. Biar bisa kita di dalam satu desa pekraman ini ya satu puseh dan Balai Agungnya dan dalamnya. Jadi satu gitu. Pembangunan Pura Puseh lan Balai Agung di Desa Pekraman Sarimerte akhirnya selesai dibangun pada tahun 2007. Layaknya bangunan baru di Bali, sebelum digunakan maka dilakukan sebuah upacara penyucian, termasuk di Pura Puseh Balai Agung ini. Namun saat itu upacara yang digelar hanya berskala kecil, yakni pemelaspasan alit. Sulinggih saat itu yakni Ida Pedanda Gede Putra Tembau dari Gria An Klungkung menyarankan agar segera mengadakan acara penyucian agung berupa pemungkah agung agar pura benar-benar memiliki kekuatan dan kesucian sempurna untuk menjadi sebuah tempat pemujaan bagi seluruh warga. Beliau Ida Pedanda Gede Putra Tembau dari Gria An itu memberi ancar-ancar kalau sudah mengadakan melapas alit dan pedagingan alit, itu punya waktu harus melakukan karya pemungkah. Nah itu dikasih waktu 10 tahun dari 2008 gitu. Nah sebelum 10 tahun kami sudah bisa lakukan itu. Nah inilah sekarang
buktinya 2013, jadi jangkanya 5 tahun. Sesuai waktu dan hari baik yang disepakati, digelarlah sebuah karya agung, yakni Memungkah Agung, Tawur Balik Sumpah Agung, Mendem Pedagingan, Ngenteg Linggih, lan Pedudusan Agung. Karya ini tentu disambut gembira dan antusias seluruh warga desa Pekraman Sarimerte yang berjumlah 218 kakak. Mengingat inilah pertama kalinya mereka menyelenggarakan karya atau upacara sebesar itu. Sejak beberapa bulan sebelum puncak karya digelar, mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran pelaksanaan upacara. Yuktinya nih yang melatar belakangin nenten je makueh pisan wantah sangkaning sumarat Kraman Tidang menawide sangkanen punike sapunapi je presiden untuk mangdene presiden ngaturang upacara utawi yanya riki sesidan-sidan kemaun sangkanen wantuan permaning sanesiosan mewastu presiden nemone pekarya niki kantos ke utama seperti itu. Banyak ritual atau prosesi dalam karya agung Memungkah Agung, Tawur Balik Sumpah Agung, Mendem Pedagingan, Ngenteg Linggih, lan Pedudusan Agung ini. Namun semua dilalui satu persatu dengan tulus ikhlas oleh semua krama desa adat Sarimerte. Salah satu tahapan penting dalam karya agung Ngenteg Linggih di Pura Puseh lan Balai Agung Desa Pekraman Sarimerte adalah tawur, melaspas, dan mendem atau nubung pedagingan. Tawur adalah jenis upacara pecaruan dalam tingkatan yang lebih besar. Tujuannya untuk menyucikan sekaligus mengharmoniskan unsur-unsur alam. Sementara mendem atau nubung pedagingan berfungsi memberi kekuatan positif pada setiap bangunan suci di areal pura karena akan digunakan sebagai tempat suci pemujaan Tuhan dengan segala manifestasinya. Sauning titiang nenten jauning makatah pisan. Sauning titiang wantah tuduhan tahun nike yang tahunnya nih lenten diwang wantah nyomyo putakala mangdene presiden ngeranjing ke apa nih nyomyo saking kala menados dewa seperti kajian. Rangkaian tawur balik sumpah berawal dengan dimulainya para sulinggih mepuja di Balai Pewedan yang telah disiapkan. Selanjutnya dirangkai dengan prosesi melis untuk pemarisuda atau pengelukatan bakti yang akan dipersembahkan saat tawur. Pengelukatan dilaksanakan para pemangku pura setempat dan para pengayahnya dengan mengitari banten atau bakti caru. Prosesi ini diiringi beragam bunyi-bunyian yang berasal dari sangke atau sungu, gentorak, ciplukan, dan lain-lain. Bunyi-bunyian tersebut dikeluarkan bersamaan dengan puja mantra Sang Sulinggih. Tujuannya adalah untuk mengundang seluruh kala atau roh jahat dari masing-masing penjuru mata angin.
Setelah berkumpul secara niskala, maka akan dilanjutkan dengan prosesi nyomye atau menyempurnakan kala menjadi wujud dewa sesuai dengan arah masing-masing. Prosesi ini dilakukan melalui bakti ayaban caru yang diiringi puja mantra sulinggih dan bunyi-bunyian yang tak putus-putusnya. Penguasa penjuru timur atau Purwa alam semesta adalah Sadyo Jata dengan gelar Iswara. Tawurnya bernuansa putih. Penguasa arah selatan atau Daksina adalah Bamadewa atau Brahma dengan tempat tawur berwarna merah. Arah barat atau Paschima dikuasai Mahadewa dengan warna kuning. Sementara Agora atau Wisnu menguasai arah utara dengan ciri warna hitam. Sedangkan di tengah-tengah atau Madhya dengan warna berumbun dikuasai oleh Dewa Siwa. Usai prosesi nyomye, berlanjut ke prosesi nyarup atau menggabungkan seluruh arah ke satu titik yang berada di tengah-tengah yang disebut Yamraja. Yamraja adalah tempat pemurtian tawur. Di tempat ini dibuat garis bujur sangkar menggunakan bubuk kapur. Beragam hal yang dicarup di tempat ini diantaranya adalah tirta dan tawur yang tadinya berada di masing-masing arah. Tirta dan tawur ini nantinya akan disebarkan ke berbagai penjuru pura. Puncak tawur menggunakan bebantenan inti yang semuanya adalah tingkatan agung dengan sarana wewalungan berupa sapi, kerbau, dan kambing. Selain tawur, prosesi penting lainnya yang dilaksanakan di Pura Puseh dan Baliagung saat itu adalah melaspas. Upacara melaspas bertujuan menyucikan bangunan-bangunan baru. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwasanya dalam setiap bahan bangunan yang digunakan masih terdapat unsur-unsur yang dianggap letih atau kotor. Jika sebuah bangunan suci baru telah diplaspas, maka bangunan tersebut baru boleh digunakan untuk kegiatan suci keagamaan. Pelaksanaan melaspas diawali dengan prosesi pembersihan. Usai ide pandita mepuja, maka akan dilaksanakan prosesi penyapsat atau pembersihan dan pengurip-urip di setiap bangunan dan pelinggih. Prosesi ini dilakukan oleh para pemangku dan pengayah dengan menorehkan 3 warna yang bersumber dari alam, masing-masing warna merah, putih, dan hitam. Mereka juga memercikan tirta pelukatan, tirta pasupati, dan memukul bangunan tanda menguatkan pasak. Sementara warga masyarakat melakukan prosesi tersebut, sang sulinggih akan melakukan pemujaan banten pemelaspas.
Prosesi upacara biasanya diiringi atau dilengkapi dengan pancegita atau 5 jenis suara yang diyakini mampu meningkatkan vibrasi kesucian, menambah konsentrasi, dan getaran sakral dalam setiap penyelenggaraan karya. Kelima jenis bunyi-bunyian atau suara tersebut masing-masing adalah suara genta, suara mantram atau puja dari Sulinggih, suara kidung melalui pesantian, suara gamelan atau gong, dan suara kulkul atau ketungan. Selain pancagita, sejumlah tari wali atau wewalen juga dihadirkan saat karya berlangsung. Wewalen tersebut diantaranya rejang dewa dan baris gede sebagai simbol menyambut dan mengiringi para dewa untuk turun menjadi saksi atas upacara yang digelar. Ada pula tari rejang renteng yang dibawakan ibu-ibu pengumpul Pura Pusah lan Balai Agung Desa Sarimerta. Serta wayang lemah atau wayang jedok yang lakon ceritanya disesuaikan dengan jenis upacara yang tengah berlangsung. Sementara itu, topeng dalam sidakarya dipentaskan sebagai pelengkap jalannya karya hari itu. Kehadiran topeng dalam sidakarya juga merupakan tanda atau bukti bahwa karya yang sedang berlangsung telah sukses digelar tanpa satu halangan. Sangat tawa. Oke, habis. Selain upacara Tawur Balik Sumpah dan Melaspas, pada Kamis 9 Januari 2014 juga diselenggarakan prosesi penting lainnya, yakni mendem atau mupuk pedagingan di masing-masing pelinggih dan bangunan suci lainnya. Penting karena di dalamnya terdapat 5 unsur logam, pemberi vibrasi kesucian bagi setiap bangunan. Kelima unsur logam yang dikenal sebagai pancadhatu tersebut masing-masing adalah emas lambang Dewa Mahadewa, perak lambang Dewa Iswara, tembaga lambang Dewa Brahma,
besi lambang Dewa Wisnu, serta penyatuan kelimanya lambang Dewa Siwa. Sebelum ditanam, pancadatu ini terlebih dahulu diusung dalam prosesi Murwadaksina. Murwadaksina dilakukan dengan cara mengelilingi bangunan suci sebanyak 3 kali searah jarum jam. Ini adalah lambang bahwa upacara ini benar-benar menuju kesucian, menuju jalan Tuhan. Selanjutnya, pancadatu yang telah disatukan dan dibungkus dengan kain putih inilah yang kemudian ditanam di dasar masing-masing bangunan atau pelinggih baru. Mendem pedagingan dilakukan para pemangku yang disertai para undangan yang meliputi Ketua DPRD Bali, Wakil Bupati Klungkung, Ida Cekorda Klungkung, dan lain-lain. Diharapkan seluruh rangkaian upacara hari itu akan mampu memancarkan vibrasi positif skala maupun niskala, sehingga tentunya akan memberikan kerhayuan bagi seluruh umat di dunia ini. Ya, harapannya sangat besar sekali. Banyak harapan. Banyak harapan. Satu, ya beliau yang kita sekarang setanakan di sini itu, moga-moga beliau bisa turun bersetana. Kami semua masyarakat bisa menyembah selalu. Dengan adanya itu, harapan kami masyarakat dan antara lain ya, satu, kerukunan di dalam suatu masyarakat. Di dalam kerukunan ini mungkin akan tercipta ya kedamaian. Sudah damai, kita mohon kebahagiaan bersama. Ya, itu yang kami harapkan di dalam satu desa Pekraman kami ini, itu yang kami sangat harapkan. Dan kami masing-masing ya yang sesuai masing-masing ya, semua itu dari kertiasenya suang-suang. Itu mungkin kalau dari segi material ya mungkin itu berdasarkan kertiase suang-suang hasilnya, kan begitu ya. Jadi untuk harapan kami sebagai orang tua yaitu kesatuan, perdamaian. Kami selaku wakil masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada yang semua berpartisipasi, baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan instansi-instansi yang terkait yang telah bisa mendana punya untuk memberi bantuan kepada Desa Adat Sarimerte. Lebih-lebih Pak Gubernur, Pak Bupati sudah, seperti yang saya bilang tadi, itu sudah 10 pelinggih yang dibiayai. Dari 2009 itu sudah dibiayai 10 pelinggih dari Gubernur dan Bupati itu bergabung gitu. Ya. Titiang atau orang para masuk semua, ring Bapak, ring Gubernur, menawisan yang angganin, sapunika tala ring PHDI, ring Bapak DPRD, oleh ring DPR Provinsi Kantos nggih. Sudah datang kantos sane maka sami sane pinaka ulama datang atau para masuk semua sampun ledang rauhin niriki nedonin ini acara keramaan tidang ring taur sane makin sebenarnya. Pada saat itu sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat juga berkesempatan menghaturkan punya untuk Pura Pusah lan Baliagung, Desa Pekraman Sarimerte, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan Klungkung.
Seluruh rangkaian upacara hari itu diakhiri dengan persembahyangan bersama. Dipandu Sang Sulinggih, persembahyangan berlangsung penuh kekusyukan. Berharap semua kehidupan berjalan damai dan sejahtera, serta diberikan kelancaran untuk setiap tahapan karya yang berlangsung selanjutnya, yakni puncak karya hingga mesinep nantinya.